Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Latifah Putri, Nurda Khalil, dan Watri dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Mari kita simak pembahasan yang akan kami bahas. Adapun penjelasan materi dari kelompok kami yang pertama itulah bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang kedua, bagaimana model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, dan yang terakhir adalah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan berbagai gambaran. 1. Berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Teori behavioristik. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Kemudian, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Dan saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Berikutnya, teori sosial kognitif. Pada penerapan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Kemudian, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Kemudian, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Dan membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Kemudian, teori konstruktivisme. Teori ini mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya, berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri, serta menjadi pemecah masalah atau problem solvers. Kemudian guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan ketan beberapa waktu kepada siswa untuk merespons. Berpikir reflektif, memerlukan waktu yang cukup, dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespons atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Kemudian mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respons faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Yang kedua, adapun model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama itu model pembelajaran inquiry. Dalam pendekatan inquiry, jenis ini guru membatasi memberi bimbingan agar siswa berupaya terlebih dahulu secara mandiri dengan harapan agar siswa dapat menemukan sendiri penyelesaiannya. Namun, apabila ada siswa yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka bimbingan dapat diberikan secara tidak langsung dengan memberikan contoh-contoh yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau melalui diskusi dengan siswa dalam kelompok lain. Selanjutnya, model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Nomor 2 ada Samuel.
seorang anak yang berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat yang tinggi, tetapi memiliki rasa takut dan gagal yang kuat. Hal yang dapat dilakukan seorang guru adalah guru bisa memberikan motivasi dan apresiasi terhadap pencapaian anak tersebut. Selain itu, guru juga sangat disarankan untuk mengubah cara pandang anak tentang kegagalan, di mana kegagalan itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Bahan diskusi nomor 3 adalah tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Pertama, ada Tania, seorang siswa yang berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru adalah guru dapat melakukan pendekatan dengan membangun kepercayaan pada diri anak melalui pemberian contoh yang konkret di lingkungan sekitar anak. Selain itu, guru juga dapat memotivasi anak dengan verbal atau pujian maupun berupa reward dalam bentuk hadiah setiap kali anak menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Ketiga, ada Sandra, berusia 13 tahun, merupakan sosok anak yang tenang ketika di kelas dan diremehkan keterampilannya. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah yang pertama, guru perlu memahami bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, meskipun anak tersebut pendiam, itu belum membuktikan bahwa anak tersebut tidak memiliki keterampilan lainnya. Nah, oleh karena itu, di sini seorang guru sangat diharapkan peranannya untuk bisa memberikan motivasi dan semangat kepada anak tersebut agar lebih aktif lagi dalam belajar, terutama ketika di kelas. 4. Ada Robert, berusia 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya karena sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, untuk kasus ini, upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah guru perlu melakukan pendekatan khusus dengan anak tersebut, di mana pendekatan ini dilakukan untuk menjalin hubungan kepercayaan antara anak kepada gurunya. Nah, di sini guru bisa berperan sebagai orang tua anak tersebut untuk bisa memberikan motivasi dan nasihat